Jangan masa bodoh. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, masa bodoh adalah gambaran tentang manusia yang tidak punya pilihan hidup, tidak punya orientasi hidup. Karena tidak punya pilihan dan tidak punya orientasi hidup, maka orang yang masa bodoh bisa kelihatan sedang bingung entah apa yang mau ia lakukan atau apa yang mau ia katakan. Kalau toh dipaksakan untuk melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang benar, pasti kelihatannya kalang kabut. Masa bodoh mungkin juga diperlukan dalam hidup dalam arti terhadap hal-hal yang tidak baik. Tetapi jika masa bodoh itu dilakukan terhadap hal-hal yang benar, hal yang sangat penting untuk damainya hidup kita, maka ini adalah suatu bencana menurut saya. Karena bagaimana kita mau mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita mau bahagia jika kita mengabaikan, menutup telinga, dan menutup mata hati kita terhadap hal-hal yang benar? Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan meminta kita supaya tidak bersikap masa bodoh terhadap Tuhan dan ajaran-ajarannya. Alasannya menurut Yesaya, karena membuka hati kita dan membuka telinga kita terhadap ajaran-ajaran Tuhan yang benar, itulah jaminan damai sejahtera manusia. Nah, jika ajaran-ajaran Tuhan itu kita lakukan dengan baik, kita dengarkan dan lakukan dalam hidup, maka hidup kita sebenarnya berkelimpahan banyak hal, terutama kebahagiaan batin kita. Oleh karena itu, Allah melalui Nabi Yesaya sebenarnya mengajak kita untuk tahu apa yang penting dalam hidup, yaitu damai sejahtera. Dan dari mana damai sejahtera itu kita dapatkan? Kalau bukan dari melakukan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Yesaya mengajak kita untuk tidak bersikap masa bodoh terhadap apa yang sangat penting bagi kehidupan kita, yakni keselamatan dan damai sejahtera kita. Dalam bacaan Injil, Yesus menggambarkan manusia yang hidup dalam suatu zaman di mana kebenaran-kebenaran dan ajaran Allah itu sepertinya tidak ada guna lagi. Terasa hambar bagi manusia-manusia atau angkatan yang digambarkan Yesus dalam Injil hari ini. Mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena orang-orang Yahudi
tidak tahu membedakan antara mana yang berfaedah atau berguna untuk hidupnya dan mana yang tidak berguna untuk hidupnya. Hal ini ditunjukkan dengan reaksi mereka terhadap utusan-utusan Allah. Ketika Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Yohanes dianggap atau dicap oleh mereka sebagai orang gila, orang yang sedang sakit jiwa. Namun ketika Yesus muncul, ia makan dan minum dengan para pendosa. Yesus dianggap sebagai seorang pelahap atau seorang perakus. Gambaran-gambaran serupa ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Yesus mengetahui di dalam batin manusia yang hambar terhadap ajaran-ajaran Tuhan, apapun hal yang baik tidak akan berguna baginya. Sedangkan apa yang tidak benar, asalkan saja menyenangkan hatinya, menurut dia itulah kebenaran yang sesungguhnya. Yesus mengajak kita semua supaya punya orientasi hidup, punya tujuan hidup yang benar. Apapun pilihan dan panggilan yang sedang kita jalani, kita harus mengerti dan memahami orientasi atau tujuan dari apa yang kita jalani saat ini. Perjalanan kita adalah mengikuti Tuhan sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman, kita perlu tahu bahwa tujuan kita adalah kehidupan yang kekal, damai yang abadi bersama Tuhan. Dan hal ini hanya akan mungkin apabila kita tidak bersikap masa bodoh terhadap kebenaran-kebenaran Allah. Kita harus tahu apa yang benar untuk damai sejahtera kita, apa yang baik untuk keselamatan kita. Jika kita tahu akan hal-hal tersebut, maka kita akan menerima kebenaran sebagai kebenaran. Kita akan menerima kebaikan sebagai kebaikan. Tetapi jika kita tidak tahu atau masa bodoh, pura-pura tidak tahu tentang kebenaran Allah, maka yang salah bisa kita benarkan dan yang benar bisa kita persalahkan. Saudara-saudariku terkasih, jangan masa bodoh adalah sebuah judul sederhana yang sebenarnya mau mengajak kita untuk tidak apatis atau masa bodoh atau permisif terhadap ajaran-ajaran Tuhan. Karena itulah ajaran yang benar yang mengarahkan orang pada nilai hidup yang sejati, bukan nilai-nilai hidup duniawi yang hanya datang sebentar, menyenangkan kita sebentar, namun sebenarnya itu membawa kita kepada siksaan yang kekal pula. Semoga sabda Tuhan menguatkan kita untuk bisa membedakan hal yang benar dalam hidup, hal yang berfaedah, yakni keselamatan kita. Dan oleh karenanya, kalau kita sudah mengenal itu, kita tidak akan bersikap masa bodoh terhadap Tuhan dan jalan-jalannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.